pagi Mas Mario. Pagi Bu. Ya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Maitreya. Namo Maitreya. Terima kasih ya, bisa bertemu kembali dengan saya, penyelenggara Buddha di Kementerian Agama Kepulauan Meranti. Pada hari ini ya, saya dari penyelenggara Buddha Kementerian Agama Kepulauan Meranti melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan pembelajaran Nawadhammasika, yang mana Nawadhammasika ini merupakan sekolah Buddhis ya di bawah Yayasan Keagamaan Buddha dan juga di bawah binaan Kementerian Agama. Dan di Geting ini merupakan satu-satunya TK PAUD pendidikan usia dini yang ada di Desa Geting ini, dan juga untuk siswanya juga dari semua agama. Jadi pembelajarannya juga bersifat umum dan khususnya juga pengembangan karakter budaya kasih ya, karena di bawah Yayasan Prasna Mitra Maitreya juga mengembangkan budaya kasih yang dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Miss, hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke pengelola Nawadhammasika. Miss Mario di sini juga selaku pengurus yayasan dan juga sebagai kepala sekolah Nawadhammasika. Pertama ini terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang bersifat holistik integratif ya. Karena dari Kementerian Agama juga ada menjadi program prioritas dalam satuan pendidikan untuk pengembangan program holistik integratif. Program holistik integratif di sini ada terkait dengan kesehatan mental, ada koneksi sosial, ada koneksi spiritual ini ya. Jadi dari yayasan ini, dari pengelola Nawadhammasika ini, program apa saja sih yang dikembangkan terkait dengan program holistik integratif dalam pembelajaran Nawadhammasika itu? Kalau dari pengembangan spiritual, kita melakukan kebaktian bersama, lalu ada bimbingan khusus ya setiap hari Kamis ya, anak-anak kumpul bersama, kita memberikan ceramah rohani ya, bimbingan secara spiritual agar bisa lebih mengenal Tuhan ya, lebih bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Lalu di bidang kesehatan kita juga ada kerjasama dengan organisasi pemerintah setempat ya, puskesmas ya. Kita ada penyuluhan stunting ya anak usia dini, lalu ada pemberian vitamin, lalu ada melakukan kebersihan di lingkungan, gotong royong bersama. Oke. Jadi untuk yang kesehatan mental tadi di sini ada bimbingan ya, spiritualnya ini juga terkait dengan koneksi spiritual. Ada bimbingan spiritual melalui kebaktian ya, kebaktian bersama anak-anak. Itu dilaksanakan setiap hari apa, Miss? Kita biasa di hari Kamis, ya, di siang hari. Berarti semua gabungan ya, ya, TK PAUD, TK PG, TKA, TKA, TKB ya, kebaktian bersama. Oke. Nah, tadi ada kebaktian bersama ya untuk kesehatan mental sama koneksi spiritual. Selain itu mungkin di hari-hari besar keagamaan, nah ini juga perlu diadakan kegiatan ya yang sifatnya bisa menumbuhkan keyakinan siswa dengan kegiatan-kegiatan besar keagamaan. Mungkin kalau di sini ada Waisak ya, itu juga kita harus mengenalkan hal itu ke anak-anak. Perayaan Imlek itu juga terkait dengan kelahiran Buddha Maitreya. Bagaimana dari program yayasan itu, apakah sudah dilaksanakan, seperti apa bentuknya? Kalau untuk Waisak kita melakukan ada mandi Buddha, ya. Lalu setelah itu kita kebaktian bersama. Lalu untuk Imlek kita juga merayakan bersama dan kita memberikan penyuluhan tentang ya kelahiran Buddha Maitreya, ya karakter pribadi kasih dari Buddha Maitreya seperti apa, ya agar bisa menumbuhkan juga kasih di dalam diri anak sejak dini. Ya memiliki hati kasih, perilaku kasih, ya ucapan kasih, baik sesama temannya ataupun orang tua ataupun kepada guru. Oke ya, berarti selain kegiatan yang secara langsung ada kebaktian, ada mandi rupang Buddha, di sini tetap ada penjelasan ke anak-anak ya, ada bimbingan dharma ya gitu ya. Ini loh makna dari peringatan Trisuci Waisak, ini loh makna dari perayaan Imlek gitu ya. Jadi tetap siswa bisa memahami, oh ternyata sejarah dari Buddha Gautama seperti ini. Jadi menumbuhkan keyakinan ajarannya seperti ini dari ajaran Buddha Maitreya kan gitu ya.
tidak berbuat jahat, berbanyak perbuatan baik, dan mensucikan hati dan pikiran. Jadi itu sudah dikembangkan. Ini khusus untuk yang siswa beragama Buddha. Nah, karena di sini siswanya juga ada yang beragama non-Buddhis, ada Muslim sama Kristen. Bagaimana dari program yayasan ini supaya bisa sama-sama mendapatkan bimbingan spiritual? Kita juga, guru kita tidak hanya umat Buddha, tapi juga umat yang lain. Jadi memang kita mencari khusus ya guru yang untuk membimbing anak yang selain umat Buddhis. Mereka juga melakukan siraman rohani, ada penyuluhan ya untuk penguatan agama. Itu setiap hari apa dilaksanakan? Itu biasa di hari Jumat. Hari Jumat ya. Oke, berarti kalau hari Jumat untuk yang non Buddhis mereka ada pembinaan secara agama, secara pengembangan spiritual. Oke, baik, nih selanjutnya ini terkait ke ini kesehatan fisik tadi kerjasama dengan puskesmas ya. Itu sifatnya seperti apa tadi? Penyuluhan, stunting sudah pernah dilaksanakan? Pernah. Oh ya, karena stunting ini juga merupakan program pemerintah yang menjadi prioritas. Jadi semua kementerian, lembaga juga menggerakkan untuk pengentasan stunting ini. Penyuluhan kepada orang tua. Orang tua juga dilibatkan ya untuk menjaga tentang gizi anak ya, untuk pola hidup, pola makan anak itu harus diperhatikan. Jadi selain tadi kerjasama dengan dinas kesehatan, dengan puskesmas, tindak lanjut dari yayasan atau sekolah itu sendiri bagaimana? Misalnya berapa tahun sekali mungkin ada penilaian tentang kesehatan anak gitu. Terus ada mungkin kalau ada misalnya anak yang sakit atau mungkin apa ya kekurangan gizi itu ada nggak tindak lanjut dari sekolah itu? Kalau kita program yayasan setiap bulan kita ada catatan ataupun laporan tentang kesehatan anak. Misalnya tentang kesehatan gigi, ya kesehatan dan juga pertumbuhan tinggi badan, berat badan anak itu kita ada dalam laporan setiap bulan kepada orang tua. Dan kita juga konsul kepada pihak terkait seperti puskesmas tentang kalau ada kelainan dari anak itu, ada kekurangan dari anak tentang berat badan ataupun lingkar kepalanya gitu ya. Itu setiap bulan kita melakukan pengukuran ataupun laporan. Kalau misalnya ditemukan anak yang kurang gizi, tindak lanjutnya bagaimana? Kita akan pemanggilan orang tua dan untuk tindak lanjut kita nanti minta orang tua juga ikut serta juga bagaimana kita untuk konsultasi kepada dokter gitu yang ada di tempat ini ya gitu ataupun di luar kota seperti di Selat Panjang. Oke, berarti tetap ada tindak lanjutnya ya, tidak hanya sosialisasi, tapi ketika terjadi masalah tetap ada solusi dari yayasan, gimana biar anak-anak kita itu tetap terjaga kesehatannya, pertumbuhan anak itu ya, baik secara fisik maupun mentalnya itu tetap bisa sesuai lah, bisa dimaksimalkan. Kalau ada kekurangan itu tetap bisa terdeteksi ya, dan bisa dicari solusi sejak dini gitu ya. Oke, baik, ini berarti sudah ada penerapan ya yang bagus dari pihak yayasan maupun sekolah dalam pengembangan program holistik integratif. Terus satu kali yang terkait ini Miss, terkait ke pengembangan diri. Ini terkait dengan meningkatkan kesadaran siswa ya, diri siswa dalam memahami nilai-nilai moral, etika, spiritual, bakti. Jadi memahami dirinya sendiri gitu kan. Dan ini juga perlu kerjasama juga dari pihak guru-guru ya yang melaksanakan secara langsung belajar di sini. Ini seperti apa Miss? Pengembangan diri ya, mental ya. Ya, kita juga untuk pengembangan mental kita juga akan melakukan biasa ada kegiatan-kegiatan parenting, kegiatan hari ibu, anak-anak memiliki kesempatan untuk tampil ya, untuk melatih mental ya, juga melihat ke dalam diri bakat minat mereka di mana ya dengan adanya panggung atau ya ada panggung ini ya mereka lebih bisa tahu kelebihannya, dan guru juga bisa lebih mengenal ke arah mana anak ini mau dibimbing, diarahkan gitu. Oke ya. Berarti di sini gimana kita bisa menumbuhkan bakat, minat, kreativitas siswa supaya dia bisa memahami apa sih yang mau saya kembangkan, apa sih yang mau saya bisa munculkan dari bakat-bakat dalam diri. Kita ada program P5 ya, P5. Jadi anak-anak akan menampilkan karya-karya, hasil karya dan penampilan baik ya mereka
adakan fashion show ya, ada karya-karya dari anak-anak bersama orang tua berkolaborasi gitu. Jadi ada pendekatan juga orang tua emosional dengan anak. Iya, mungkin bisa dijelaskan Miss P5 ini apa saja gitu yang dikembangkan di situ gitu. Karakter ya, karakter mereka bisa berpikir kritis pada saat ya ketemu masalah. Mereka lebih kreatif ya dalam menghasilkan karya. Ya ini semua butuh dibimbing oleh guru langsung ya. Ya karya apa yang akan mereka kerjakan ya. Dan dari itu juga ada bantuan kerjasama dari orang tua. Jadinya ya hasil yang kemarin kita lakukan hasilnya sangat luar biasa ya. Orang tua ikut terlibat di dalamnya gitu. Oke, berarti P5 ini terkait dengan peningkatan iman dan takwa siswa, terus berpikir kritis, kreatif, tanggung jawab, berjiwa gotong royong, bukan juga urusan kebangsaan, mencintai tanah air. Di situ juga nilai-nilai yang dikembangkan. Di sini juga setiap hari jam 10 kita bersama-sama bernyanyi bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setiap hari jam 10. Oh iya, iya, menyanyikan lagu kebangsaan kita ya dengan sikap disiplin, sikap rapi ya. Mereka berdiri ya menyanyikan lagu kebangsaan untuk menanam jiwa cinta tanah air. Iya. Berarti yang dari surat edaran menteri itu sudah diterapkan di sekolah Nawada Maseka ini bahwa untuk menumbuhkan cinta tanah air, menumbuhkan komitmen dan jiwa kebangsaan setiap jam 10 anak-anak diwajibkan nyanyi bersama. Dan semua guru dan staf jika ada orang tua ya semua juga semuanya ikut bergabung juga. Nah, teknis sekarang terkait dengan ini, apakah Nawada Maseka menerapkan kurikulum agama yang berfokus pada kompetensi esensial secara adaptif dan kontekstual. Nah, untuk menerapkan kurikulum ini, tentu guru-guru yang mengajar di sini kan harus memiliki kompetensi yang sesuai, yang maksimal gitu ya, tahu perkembangan kurikulum sekarang dan di era digital ini. Nah, apa upaya dari yayasan supaya guru-guru di sini bisa mengembangkan kurikulum dan khususnya di sini terkait dengan kurikulum berfokus pada kompetensi esensial secara adaptif dan kontekstual tersebut gitu. Bagaimana program yayasan itu sendiri, Mas? Dari yayasan kita setiap bulan ada mengadakan pertemuan ya, ada melakukan evaluasi dan juga setiap 3 bulan sekali kita juga ada memberikan seminar ya ataupun seminar baik online ataupun offline. Kita mendatangkan narasumber dan selain itu guru juga memiliki komunitas belajar ya, sesama guru ya kita saling sharing baik ya sekabupaten gitu. Ada sebuah rombel ya namanya komunitas belajar. Jadi dilakukan setiap minggu di hari Sabtu itu secara online ya, dengan berbagi praktek baik, berbagi program ya sesama sekolah yang ada di kabupaten Kepulauan Meranti. Tadi disampaikan ada webinar atau seminar, jadi pelaksanaannya di Selat Panjang atau di sini, Mas? Di Selat Panjang kita adakan di sana. Ya. Di Selat Panjang berarti gabungan semuanya. Ya, gabungan betul. Dan itu juga mendatangkan narasumber dari luar dari kota Pekanbaru, Batam, Medan. Berarti memang narasumber yang kompeten lah ya, sesuai bidangnya masing-masing. Oke, baik Miss. Dan terakhir ya, pertanyaan terakhir ini, dari program-program yang sudah dikembangkan yayasan mulai tahun 2018 sampai sekarang ya, tentunya kan sudah banyak berdampak yang positif ke masyarakat. Kira-kira apa sih dampak positif yang di masyarakat dari orang tua siswa itu? Perubahannya itu seperti apa sih mulai 2018 sampai sekarang ini, khususnya untuk umat-umat kita, anak-anak kita di Desa Geteng ini, Miss? Kalau yang dirasakan dari yayasan ya banyak perubahan. Kita pertama kali yang memberikan pelayanan di sini sampai hari ini ya, awal-awal mungkin anak-anak masih belum tahu tentang etika ya, kadang dia pipisnya harus di mana gitu ya, kadang dia cara menyapa ya bertemu sapa seperti apa. Tapi sekarang ya juga dengan bimbingan guru ya, didikan guru dan juga
orang tua kerjasama. Jadi anak-anak ini kita lihat lebih disiplin, ya bisa menjaga kebersihan lingkungan ataupun kebersihan diri, ya bisa tahu cara berdoa seperti apa, ya lebih dekat dan tahu tentang agamanya sendiri ya yang dikerjakan. Dan juga orang tua merasa anak yang sudah sekolah di Nawa dengan anak yang tidak sekolah itu langsung ke SD itu berbeda mentalnya, kesiapan dirinya itu terasa beda jauh gitu. Dan di sini kita juga memberikan ekstra seperti bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Jadi anak sejak ini sudah dibekali. Ini berarti sudah termasuk berhasil ya yayasan ya dalam membuat perubahan yang positif khususnya di layanan pendidikan, di mana dulu kan masyarakat di sini kalau mendukung ke pendidikan kan masih kurang ya, masih belum antusias mereka untuk datang belajar. Oke, langkah-langkah apa sih yang dilakukan yayasan bisa membuka pemahaman masyarakat gitu ya sampai akhirnya sekarang pun sangat antusias mendukung program-program sekolah gitu. Tentu di situ kan banyak kendala ya dalam menghadapi masyarakat yang memang masih belum mengerti tentang pentingnya pendidikan, apalagi anak usia dini. Rata-rata mereka kan acuh tak acuh, harus nyekolahkan anak masih kecil, lebih baik kan di rumah nggak repot-repot gitu. Tapi sekarang kan berubah, hasil yang sekarang yang sangat bagus dengan berapa alumni nih ya, 2018 ada 4 ya, ada 4 alumni ini gitu, dan bisa mencetuskan kader-kader yang berkualitas itu tadi. Ya, untuk anak-anak kita juga setiap tahun ajaran baru kita mempromosikan yang membuka PPDB, lalu kita juga dari rumah ke rumah, door to door kita memberikan sosialisasi yang mengajak orang tua agar bisa mengantar anaknya ke sekolah untuk belajar. Dan juga selain itu juga kita sering mengadakan kegiatan penyuluhan atau pentingnya ya pendidikan anak sejak dini. Dan kita selain itu untuk di tingkat yang lain seperti di tingkat SMK kita juga memberikan beasiswa ataupun memberikan kesempatan anak untuk belajar di SMK di Selat Panjang. Jadi orang tua antusias untuk melanjutkan anaknya, ya wajib belajar 12 tahun. Iya, oke. Dari pemerintah desa bagaimana responnya dengan adanya sekolah Nawadama Seka di sini? Ya, dari pemerintah desa sangat antusias dan juga sangat bekerja sama mendukung ya. Nah ini satu-satunya ya Nawadama Seka di Desa Beting, dan juga dari penyelenggara Buddha juga sering datang untuk memberikan masukan bimbingan ya kepada kami, dan juga memberikan motivasi kepada orang tua bahwa kita ikut serta menjaga bersama, merawat bersama, yang mengembangkan bersama keberlangsungan sekolah ini agar kita dapat mencetak kaderisasi, mencetak generasi yang lebih baik. Oke, baik, terima kasih Nes ya atas sharingnya, dan juga dengan evaluasi ini semoga Nawadama Seka juga semakin berkembang, semakin maju dan jaya, dan juga bisa mencetuskan kader-kader generasi bangsa yang berkualitas, yang tentunya tadi ya berbudi pekerti luhur ya kan, beretika, bermoral, berbudaya kasih. Dan semoga Miss Mario ya juga pengelola Nawadama Seka, kepala sekolah Nawadama Seka tetap semangat walaupun di sini daerah 3T ya, perjalanan juga luar biasa, harus menempuh perjalanan laut, darat, jalannya juga ya cukup parah juga ya. Itu kalau nggak memiliki semangat atau wirya yang tinggi juga kan akan lemah. Nah, dengan evaluasi ini kami berharap Miss Mario tetap menumbuhkan semangat jiwa budi satwa itu sehingga bisa mengembangkan kader-kader yang berkualitas tadi, mendidik anak bangsa, dan semoga Nawadama Seka ini semakin sukses dalam memberikan layanan pendidikan. Terima kasih Miss Mario, semoga kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan juga kebahagiaan lahir dan batin. Akhir kata dari saya, Sabi Satan Wajiskitata, semoga semuanya terima kasih. Ya, selamat pagi dan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.